Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miss Mila. Kali ini kita akan membahas topik Listening Comprehension Part B and Part C. Sebelumnya kita sudah selesai dan tuntas membahas tentang Part A, semua skill di Part A. Sekarang kita akan melanjutkan ke Part B and Part C. Oke, seperti biasa. Oh ya, kita ulang sejenak. Part B itu tentang apa sih? Sebelumnya di video sebelumnya untuk bagian review sudah saya jelaskan bahwa untuk part B itu adalah tentang longer conversation, dan untuk part C itu adalah tentang talks, mini talks, long talks, monologue. Jadi yang dievaluasi untuk part B dan part C itu cukup berbeda dari yang sebelumnya, yaitu part A. Jadi kalau untuk di longer conversation nanti sama, masih dialog, dua orang TikTok ngomong tapi percakapannya lebih panjang, dan untuk part C itu monolog, jadi cuma satu orang yang ngomong. Oke, kita lihat dulu apa sih strategi umum untuk menjawab soal-soal pada part B dan part C ini. Oke, yang pertama adalah preview the answers to the questions, anticipate the topics, anticipate the questions. Masih sama ya, sebenarnya masih sama dengan part A. Jadi sebelum kita menjawab soal-soal tersebut, kita harus prediksi dulu. Jadi dari nanti kan di booklet kita akan diperlihatkan pilihan jawaban ya, A, B, C, D. Nah, dari pilihan A, B, C, D itu kita harus tebak dulu nih, kira-kira kita harus bikin prediksi. Kira-kira ini nanti kita soalnya tentang apa ya? Pertanyaannya tentang apa ya? Yang harus kita dengarkan di rekaman seperti apa ya? Kira-kira seperti itu. So you need to anticipate the topics and you need to anticipate the questions. Oke, yang kedua adalah listen carefully to the first line of the conversation or of the talk, because main ideas, subjects, or topic of the conversation are usually in that first line. Oke, jadi kalau sebelumnya di part A khususnya ada satu skill yang ngebahas kalau kita harus fokus pada statement kedua, pembicara kedua. Nah, beda dengan part B dan part C ini, kita malah harus fokus ke statement pertama yang dimunculkan oleh pembicara dalam recording yang ada. Kenapa? Karena biasanya ide utama, topik dari pembicaraan itu ada pada statement pertama. Jadi dari kita tahu topiknya apa, di statement pertama itu kita bisa membayangkan, oh kira-kira ini percakapannya tentang apa, oh topiknya tentang ini, kira-kira nanti yang didiskusikan tentang apa, terus nanti kita bisa melihat di pilihan jawaban, kita bisa nebak, oh kira-kira kayak ini nanti pertanyaannya tentang ini nih, berarti aku harus mendengar kata kunci seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya strategi umumnya. Yang ketiga, draw conclusions about the situation of the conversation. Just like ESO, just like in the party, you need to draw conclusion about who is talking, where the conversation takes place, and when it takes place. Jadi nanti ketika kita mendengarkan recording yang ada, audio yang ada, kita harus bisa menebak kira-kira ini yang ngomong siapa aja ya. Kalau untuk part B berarti ada dua pembicara di situ, kira-kira mereka itu apa ya? Apakah hubungan mereka adalah student and lecturer, student and teacher, atau ada tentang patient and doctor, atau classmates, atau bisa, atau apa ya, bisa macam-macam gitu. Jadi bisa beragam pasangan yang nanti akan dimunculkan di audio. Sementara kalau seandainya dalam talk, mini talk or long talk, kita bisa menebak kira-kira ini siapa ya? Oh, kira-kira ini pembicaranya dosen deh. Oh, atau dia kalau dosen dia lagi ngasih apa ya? Kira-kira dia ngasih kuliah umum di auditorium. Nah, kira-kira kayak gitu. Atau oh ini kayaknya pembicaranya guide deh, tour guide, dia lagi di museum, dia lagi bawa orang, dia lagi mendeskripsikan tempat-tempat yang ada di museum tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. So you need to draw conclusions.
about who is talking, where the conversation takes place, when it takes place, uh, what is needed in that conversation. Jadi who, where, when, what, ya. Yang keempat, strategi umum berikutnya itu as you listen to the conversation, follow along with the answers in your task book and try to determine the correct answers. You should guess even if you are not sure. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya juga. Karena ini percakapan, berarti nanti jawaban-jawaban yang akan muncul itu biasanya sih berurutan sesuai dengan audio yang dimainkan. Jadi misal soal nomor 31 berarti jawabannya tuh ada di menit-menit awal pembicaraan tersebut. Soal nanti nomor 35 berarti sudah hampir ke akhir pembicaraan tersebut. Nah, seperti biasa dalam soal-soal TOEFL yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, bahwa jangan pernah meninggalkan, jangan pernah ngosongin jawabanmu di lembar jawaban. Jadi even if you are not sure about the answer, ya just guess, just predict. Oke. Jadi jawab aja, walaupun endingnya kita juga nggak yakin, ya nggak masalah. Yang penting semuanya terisi, karena tidak ada sistem penilaian minus di ujian TOEFL ya. Oke, yang kelima adalah use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jadi seperti biasa, ketika nanti audio, misalnya untuk soal nomor 1, audionya udah selesai, berarti kita curi-curi lihat nih di pilihan jawaban soal-soal berikutnya. Fungsinya untuk apa? Untuk ya kembali ke poin nomor 1 lagi, anticipate the topic, anticipate the questions. Jadi kita bikin prediksi dari pilihan jawaban yang sudah kita baca, kira-kira nanti soal-soal atau pertanyaan yang akan ditanyakan dalam recording ini seperti apa ya, kira-kira demikian ya. Ini adalah strategi umum untuk menjawab soal-soal listening conversation, soal-soal TOEFL bagian listening comprehension itu di part B and part C. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, biasanya dalam sebenarnya strateginya untuk part B dan part C itu relatif sama, tapi bedanya cuma bahan atau material yang akan diujiankan. Kalau part B itu adalah longer conversation, percakapan ada 2 orang, jadi berupa dialog, percakapannya agak lumayan panjang, satu percakapan bisa untuk 4-5 soal. Kalau di part C itu adalah monolog, jadi yang ngomong cuma 1 orang, mini talk atau long talk, bisa tentang apapun, tour guide di museum, atau dosen yang lagi ngasih kuliah umum, atau news anchor yang lagi bacain berita, bisa macam-macam. Nah, strateginya sama. Yang pertama adalah deferred listening. Jadi ini disimpulkan ya dari yang strategi umum tadi, deferred listening. Jadi sebelum kita mendengarkan audio, seperti yang saya sudah ungkapkan di video-video sebelumnya, biasanya tiap part itu ada instruction, dan biasanya instructionnya ya itu lagi. Nah, oleh sebab itu kita bisa nyuri waktu di instruction itu ketika si narator menyatakan instruksi untuk part B apa, untuk part C apa, itu biasanya makan waktu sekitar 50 detik sampai 1 menitan lebih. Itu bisa kita pakai untuk anticipating the topic, anticipating the questions. Caranya gimana? Kita lihat nomor yang diujikan dan kita lihat pilihan jawaban di sana apa-apa aja. Jadi dari situ kita bisa memprediksi kira-kira bentuk pertanyaannya seperti apa. Terus itu sebelum mendengarkan audionya. Nah, gimana ketika kita mendengarkan audionya? Jadi kan sebelum mendengarkan nih kita udah baca cepat pilihan jawaban yang ada, terus kita bisa memprediksi, kayak ini nanti yang ditanyakan ini deh. Nah, kemudian langsung audionya diputar. Nah, ketika audionya diputar itu kita gimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu determine the topic. Biasanya ada pada statement pertama in the first line.
tentukan dulu, ini topiknya kira-kira apa ya? Oh, kayaknya ini ngebahas tentang mahasiswa yang bertanya tentang tugasnya ke dosennya, kayaknya seperti itu. Atau ini ngebahas tentang dua orang mahasiswa yang lagi mendiskusikan satu topik tertentu, satu topik mata kuliah tertentu, atau apapun, bisa topiknya bisa macam-macam. Nah, itu biasanya dikemukakan di in the first line, the first statement. So you need to be careful ya. Yang kedua adalah draw conclusions about who, what, where, and when. Jadi seiring dia berjalannya waktu di audio tersebut, kita nanti bisa menebak tuh kira-kira ini yang ngomong siapa, dua orang ini siapa, mereka lagi ngomong di mana, mereka ngomongnya kapan, dan kira-kira apa sih poin-poin penting yang dibutuhkan ketika mereka membicarakan itu, atau apa sih poin-poin spesifik yang mereka bicarakan yang kira-kira itu merupakan prediksi dari soal yang kita tebak sebelumnya. Yang terakhir adalah listen for answers in order. Jadi biasanya urutan jawabannya itu berurutan dengan urutan fakta-fakta, informasi-informasi yang dikemukakan di recording. Nah, untuk bagian ini biasanya mahasiswa itu milih ada dua cara. Jadi satu, ada yang sistemnya dia mendengarkan keseluruhan audio terlebih dahulu. Jadi misalnya nih kita lagi ujian, terus habis itu dengerin audio, terus habis itu ya udah tutup mata dengerin keseluruhan pembicaraan kedua belah pihak itu, atau mendengarkan semua monolog yang disampaikan. Nah, dengerin pelan-pelan, pahami apa yang sedang didiskusikan. Terus pas waktu giliran terakhir kan setelah selesai recordingnya itu, baik itu longer conversation atau mini talk, biasanya nanti pertanyaannya terakhir kan. Nah, pas waktu pertanyaan baru deh dia bisa jadi buka mata kalau tadi tutup mata saking fokusnya ya, atau bisa jadi emang udah buka mata juga sebelumnya, terus dilihatlah itu pertanyaannya, oh ini pertanyaan, oh kira-kira jawabannya ini tadi nih, oh atau yang ini nih. Itu cara pertama. Ada lagi tipe mahasiswa yang ketika audionya diputar, dia langsung lihat ke pilihan jawaban yang ada dan langsung dicocokkan dengan yang dia dengarkan. Nah, jadi misalnya audionya lagi diputar, terus dia baca pertanyaan nomor 31, ini nih jawabannya, lanjut ke 32. Seiring dia mendengar, dia juga melihat pilihan-pilihan jawaban yang ada dan dia langsung menebak jawaban yang benar yang mana. Nah, terus pertanyaannya, yang lebih bagus yang mana nih, Miss? Ya sebenarnya sama aja. Kedua strategi itu bisa digunakan dan itu tergantung pilihan pribadi masing-masing. Ada orang yang tipe emang pengen mendengar keseluruhan terlebih dahulu, terus menyimak pembicaranya apa, terus dia udah tahu inti-intinya apa, karena dia berpikir kalau dia baca pilihan jawabannya dia bakal ke distract. Jadi ada nanti dia ke distract, ada beberapa poin yang penting dia luput, jadi ya udah deh, aku fokusnya dengerin dulu deh, baru nanti jawab pertanyaan. Boleh seperti itu. Tapi ada yang memang biasa multitasking. Para cewek-cewek biasanya suka nih bagian-bagian multitasking ini, karena mereka jago biasanya. Yang biasa masak sambil nelpon, sambil dengerin radio, bisa kan? Nah, biasanya ada yang memilih memang ya udah sambil gue denger, ya udah sambil gue jawab, sambil gue lihat pilihan jawabannya apa. Sambil saya mendengarkan audionya, sambil saya lihat pilihan jawabannya apa, dan sambil saya menebak yang paling tepat yang mana. Nah, jadi boleh ya kedua strategi ini boleh dipakai, silahkan dipilih berdasarkan preferensi masing-masing. Paling enaknya seperti apa, paling sukanya seperti apa, paling nyamannya seperti apa. Intinya adalah dengan strategi yang kita aplikasikan ke diri kita masing-masing, kita bisa menjawab sebanyak mungkin jawaban soal-soal di TOEFL ini dengan jawaban yang benar, yang paling benar ya. Oke, nah baik, langsung kita coba ya di soal seperti apa sih bentuknya kalau strategi ini kita aplikasikan di soal. Okay, we continue to the example. Oke, ini ada example
Jadi kan biasanya di buklet kita langsung dikasih pilihan jawaban ya, dan pertanyaan tidak tertulis di situ. Jadi in your textbook you will read A. A checking account, B. A saving account, C. A money market account, D. A time deposit account. Semuanya tentang account. Jadi kira-kira nih prediksi nih. Kira-kira nanti pertanyaannya tentang apa ya? Oke, ada yang bisa menebak kira-kira pertanyaannya seperti apa? Oke, that's right. Semuanya adalah tentang akun. Jadi kayaknya ya nanti yang ditanyakan adalah akun apa sih yang mau bisa jadi dibuat, dibuka, yang mau dipakai, dipinjamkan atau apapun. Pokoknya all about account. Jadi nah kita harus nebak karena ini detail. Kita harus nebak dari 4 pilihan account ini, account mana sih yang sebenarnya sedang didiskusikan di recording nanti. Itu yang kita sebut sebagai adalah strategi tahap before listening. So you need to anticipate the topics you will hear and the questions. Jadi pertanyaan 1 kita udah tahu nih kira-kira ini bakal berkaitan dengan account. Pertanyaan kedua, ada pilihan jawaban a word, an account, a piece of identification, a chat. Nah, kira-kira apa ya pertanyaannya? Oke, kira-kira bentuk pertanyaannya adalah berarti berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Ya kan ya, ini ada bentuknya, ada formulir, ada akun account itu sendiri, ada a piece of identification, lapor mengenal diri, atau chat. Nah, kira-kira berarti bahasnya tentang apa? Sebenarnya kalau kita udah main tebak-tebakan dari pilihan jawaban ini kita udah bisa nebak ya. Oh iya, kayaknya orang ini mau buka akun baru, tapi akun yang dibuka kira-kira apa ya? Checking account kah, savings account kah, money market account kah, atau time deposit account? Oh, berarti kayaknya dia lagi di mana ya? Nih, kita bisa langsung draw conclusion loh. Berarti kalau kita lihat hubungan antara pertanyaan 1 dengan pertanyaan kedua, kayaknya dia lagi di bank deh. Dia mau buka akun, tapi akun yang mana kita masih belum tahu. Oleh sebab itu kita harus mendengarkan di percakapannya. Terus ada a verb, an account, a piece of identification, a check. Berarti sesuatu apa? Berarti pertanyaan what? Apa yang dibutuhkan untuk buka akun itu kayaknya. Nah, kita udah bisa memprediksi, kita udah bisa nebak bentuk-bentuk pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tahap while listening. Berarti kita mulai pakai strategi nomor 2, 3, dan 4. Oke, while listening. Okay, so on the recording you hear, can I help you? I'm interested in opening an account. Bener nih tebakan kita tadi. Well, we have 7 different types of accounts. Checking accounts, saving accounts, money market accounts, time deposit account. It's a checking account that I'm interested in. Okay, so ini detail yang kita butuhkan. I can help you with that. First, you have to fill out a form, and then I need to see some identification. That's about all there is to it. Oh, that sounds easy enough. Thanks for your help. Oke, dan lanjut nanti akan the recording you will hear what type of account does the woman want. Pilihannya tadi ada saving account, checking account, bla 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 bla. Time deposit account. Terus yang kedua, what does the man need for her to show him? Yang harus ditunjukkan apa? Okay, that's right, identification. Nah, bentuk pertanyaan kedua ini bisa dia ganti loh sama si naratornya. What does the woman need to feel? Ya kan? Berarti apa? A verb. So, we need to be careful with the details. Kita harus hati-hati dengan details yang kita dengarkan. Jadi, belum kayak tadi, ini dia sebutkan semua account-nya, tapi yang dibutuhkan oleh si perempuan yang mana ya? Checking account. Nah, persyaratan membuka account-nya disebutkan bahwa kita harus ngisi formulir dulu, terus harus menunjukkan kartu tanda pengenal. Nah, tapi
yang ditanyakan oleh si narator apa? Bukan yang diisi, tapi apa yang harus ditunjukkan. Jadi selain kita memprediksi, kita juga harus mencoba untuk mengingat detail-detail yang dibutuhkan apa, dan kita harus itu lagi-lagi kita emang harus fokus ke keywords yang digunakan. Oke, so jangan lupa strateginya yang pertama adalah before listening, you need to anticipate the topics you will hear and the questions. Harus memprediksi, menebak kira-kira topiknya apa, kira-kira bentuk pertanyaannya apa. And while listening, you need to listen for the topic in the first line. Oke, first line-nya, can I help you? I'm interested in opening an account. Berarti ini mereka lagi ngebahas mau ngebuka akun tertentu. Oke, yang ketiga adalah draw conclusions about the situation, what, who, when, and where. Apa yang dibahas, siapa yang sedang membahas, kira-kira ini kapan dibahas, di mana didiskusikan, di mana dia dibahas. Oke. Dan terakhir ada listen for answers in order. Jadi biasanya jawabannya berurutan dengan urutan nomor soal. Oke. Kira-kira ini yang harus kita ingat, yang kita pahami untuk menjawab soal-soal pada part B and part C. Oke, seperti biasa jika ada pertanyaan, jangan lupa dicatat dan bisa kita diskusikan di live discussion kita. Intinya untuk soal-soal listening, ya you need to listen, you need to practice ya. Jadi memang harus latihan soal, praktek mendengar karena memang itu skill yang sedang diujikan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini dan sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.